tentunya kita akan ingin tahu juga tahun 2025 beban bunga hutang yang harus dibayarkan adalah 552 triliun, sedangkan cicilan hutang yang harus juga dibayar 800 triliun. Jadi total 1.352 triliun yang harus dibayarkan. Nah, saya juga penasaran bagaimana koneksinya dengan pemangkasan anggaran, dengan hutang yang melimpah, walaupun di sisi lain juga ada pengeluaran-pengeluaran yang luar biasa untuk mercusuarnya pemerintah yang baru. Jadi itu juga kita akan coba membaca. Baik, kita akan memulai saja acara ini. Nah, ketika pindah di sini, pada satu hari saya sempat ngobrol di sini sama Om Junad di sini terkait dengan peristiwa pelaporan Boni Triana. Saya lupa menyampaikan undangan sama Boni. Ketika itu dalam pameran revolusi yang digagas Boni dan teman-teman di Amsterdam kalau nggak salah ya, Boni sempat tulis juga di salah satu koran di Belanda. Kemudian kelompok-kelompok tertentu di Belanda tidak menerima pernyataan Boni, tulisan Boni, kemudian melaporkan Boni ke polisi di Belanda. Nah, perdebatan saat itu melebar, bukan hanya soal pada periode masa bersiap, tapi juga menyangkut misalnya gugatan sekelompok orang di Belanda terkait dengan utang KNB yang belum dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, saya kemudian mengingat kembali bahwa pada satu waktu di tahun 2017 saya cukup intens itu berdiskusi sama teman dari Belanda, seorang sejarawan namanya Marjolein Panbi. Kita sempat ngobrol, dia banyak nanya lah terkait dengan soal KNB pada saya, dan kemudian obrolan saya Om Junad itu kemudian saya dipaksa Om Junad, ya sudah tulis kayaknya. Sejak itu kemudian saya mulai menulis, menggarap penulisan buku ini sekitar mungkin di permulaan tahun 2002. Hanya kemudian tidak dalam perjalanannya kemudian karena saya mendapat pekerjaan baru, saya kerja di satu tempat lah, kemudian agak sedikit tersendat dan baru mungkin selesai itu di awal tahun 2024 akhirnya, hampir 2 tahun. Tapi totalnya sebenarnya kalau dimulai dari 2017, buku ini hampir 7 tahun saya kerjakan. Karena itu saya sangat harus berterima kasih terutama kepada Om Junad sama Ibu yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri untuk bisa tampil ke depan. Saya ingin mengucapkan sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih dari selesainya buku ini. Buku ini buku kedua yang saya tulis sendiri. Sebelumnya tahun 2013 saya sempat tulis juga, diterbitkan sama teman-teman di INSIS waktu itu tentang rantai pasokan. Kemudian di samping itu ada beberapa buku yang saya terbitkan yang saya tulis bersama teman-teman yang lain. Saya kira saya minta Ibu bisa hadir ke depan. Ibu, terima kasih Bu. Tanpa Ibu, saya itu sering dicerewetin sama Ibu. Karena orang yang paling, mungkin di antara seluruh member PRG yang paling ringkih. Setiap minggu saya itu harus ditusuk jarum sama Pak Yudi. Kalau nggak ditusuk jarum, nggak diakupuntur, saya pasti lemas gitu. Jadi setiap hari, karena Ibu cerewet gitu, dan kalau nggak dicerewetin mungkin nggak akan terbit di buku. Karena itu saya mau mengucapkan terima kasih buat Ibu karena sudah mendorong saya akhirnya bisa menjelaskan buku ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Edi. Saya sedikit saja mau menyampaikan, terutama untuk Edi dulu lah ya. Dia dalam kesibukannya di tempat-tempat yang lain, dia tetap setia dan mau menyelesaikan ini. Sebetulnya tadi berdua cerewet itu bukan persoalan banget ya, tapi bahwa dia dedicated untuk supaya kita semua tahu mengapa negara ini
bisa terpuruk. Terutama sejak cerita KMB itu, saya bilang sama dia, kok bisa sampai sekarang masih bayar utang sih? Nggak desain itu soal gitu. Nah, terima kasih banyak Edi, kamu sudah menjadi inspirasi bagi kami semua. Kita harus tetap bekerja untuk minimal ada kontribusi kita untuk memperbaiki negeri ini. Di situ ada ahli koperasi. Kalau ini saya selalu perkenalkan ahli hutang negara, itu ahli koperasi. Terima kasih Edi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Kosuke Mizuno dan juga Bang Ahmad Erani sudah hadir di Zoom. Baik, kita akan mulai acara ini. Saya menyerahkan sepenuhnya forum ini kepada Bu Andreas Ismar yang akan menjadi moderator. Silakan Bung Andreas. Beliau adalah wartawan ekonomi, tapi dia nggak mau disebut di mana. Baik, silakan memandu sepenuhnya acara ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih sesama Andreas. Mungkin saya juga mau mengundang para pembicara kita untuk join dengan Edi juga gitu. Nanti kita membagi sesi ini jadi pembuka, Edi akan bicara sedikit tentang bukunya, kemudian Prof. Erani masih tentang bukunya karena beliau saat ini penuh mengikuti proses Edi. Kemudian Prof. Kosuke Mizuno akan memberi gambaran sedikit keluar ke dunia internasional saat ini, kemudian kembali ke sejarah utang kita terutama di masa-masa revolusi, kemudian ke terawali untuk membahas yang Alifat ya, kondisi terkini dan mau dibawa kemana gitu. Oke. Jadi saya perkenalkan sedikit Prof. Kosuke, maaf dari tadi saya salah sebut ya. Kosuke ini guru besar dari Development Studies di Kyoto dan juga sekarang mengajar Departemen Ekonomi di Universitas. Dan kita Prof. Erani dari Biasu. Terima kasih Prof. sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Mengawali. Jadi biar segera masuk ke buku ini yang menurut saya saat saya baca pertama ini, Edi memang mungkin gelarnya ekonomi tapi di sini banyak sejarahnya, sosialnya juga banyak sekali gitu. Jadi memang buku ini agak ngasih jebakan Batman karena nggak semerta-merta ekonomi. Jadi silakan yang berkecimpung sekian tahun monggo. Terima kasih Mas Andreas. Barangkali saya singkat ya, karena kita mulainya agak terlambat. Di undangan itu jam 2.30 dan kita mulai mungkin hampir jam 3:30 tadi itu. Buku ini dimulai dari pertanyaan dahulu itu sederhana. Kenapa hutang di zaman Megawati atau kemudian zamannya SBY yang jauh lebih sedikit, tapi mereka bisa mencapai pertumbuhan di atas pertumbuhannya eranya